Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran seni budaya. Hari ini kita membahas tentang bab musik di kelas 12 semester 1 dengan babnya yang berjudul konsep musik kreasi. Mungkin di tingkatan sebelumnya kita pernah belajar tentang berbagai macam musik, dan sekarang di kelas 12 kita akan membahas tentang konsep musik kreasi. Sebelum ke pembahasan, Bapak persilahkan kalian untuk mengisi daftar hadir agar pembelajaran ini bisa segera dimulai. Dalam konsep musik kreasi, sebelum membahas pengertiannya, kita harus tahu dulu sumber dari musik atau seni suara tersebut. Secara konseptual, seni musik selalu identik dengan seni suara. Karena substansi dasar dari seni musik itu sendiri adalah bunyi atau suara, baik yang ditimbulkan dari alat musik dan perkakas rumah tangga atau apapun, benda alam maupun suara hewan serta suara mulut manusia. Karena pada prinsipnya melalui suara dan bunyi kita dapat berkomunikasi. Melalui suara dan bunyi juga kita dapat berkreasi. Karena memang kalau kita mengingat pembelajaran waktu kelas 11, bahwa musik itu awalnya adalah sarana untuk berkomunikasi satu sama lain. Setelah itu, musik juga diadakan atau digunakan untuk berdoa atau memuja dewa atau kepercayaan pada masanya, sesuai dengan peradaban yang berlaku. Bunyi atau suara senantiasa memenuhi ruang kehidupan kita setiap hari. Mulai dari mendengarkan suara orang tertawa, misalnya menangis, berbicara, atau suara hewan, suara alam, suara kendaraan, atau suara benda bergesek dan jatuh, serta suara-suara lainnya yang muncul dalam kehidupan kita. Melalui bunyi dan suara, kita akan mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Jadi kalau kita ingin merasakan adanya suara atau bunyi, maka kita perlu melakukan dan mencoba mendengarkan segala bunyi atau suara yang mengisi kesenyapan di sekitar kita. Apa yang sebenarnya yang disebut bunyi, apa pula yang dimaksud dengan suara, kemudian apa yang menyebabkannya dan bagaimana kita mendengarkannya. Jadi kalau bunyi itu, kalau menurut teori IPA misalnya, adalah getaran yang merambat melalui udara, menghasilkan atau menyentuh telinga kita dan menghasilkan yang namanya bunyi. Kalau digambarkan itu seperti amplitude yang saling bergantian terus-menerus merambat melalui udara dan menyentuh telinga kita. Itu asal mula dari suara menurut teori IPA ya. Dan musik merupakan bagian dari dunia bunyi dan atau dunia suara yang tadi. Jadi musik itu memang kalau digambarkan itu adalah sebuahnya seperti gelombang yang merambat dan termasuk ke dalam suara berarti. Bunyi berasal dari getaran suara benda. Getaran dikirim ke pendengaran kita melalui suatu medium seperti udara katanya. Jadi seni suara itu adalah bentuk penyampaian isi hati manusia melalui suara yang sudah ada, yang berbentuk indah dan artistik. Jadi suara dapat dibedakan atas desah dan nada. Kalau nada itu seperti intonasi kalau kita dalam berbicara. Kalau desah itu seperti istilahnya berdesah itu tidak terlalu memikirkan nada, berarti lurus-lurus saja. Atau suara yang bernada dan bermelodi itu sering dinamakan dengan nyanyian. Kita tahulah nyanyian. Jadi nyanyian juga itu merupakan sebuah lagu. Dan menyanyikan lagu
adalah yang dinamakan dengan kegiatan bernyanyi. Nah, selain nyanyian pun kita pernah atau sering melihat beberapa pertunjukan musik mungkin ada yang namanya instrumen. Instrumen itu yaitu alat yang mengiringi sebuah nyanyian. Dan tetap prinsipnya yaitu mengeluarkan yang namanya bunyi atau suara. Jadi tadi maksudnya suara itu dapat dihasilkan oleh manusia atau alat, atau keduanya oleh manusia dan alat. Dan itu semua dinamakan kegiatan bermusik. Jadi kalau kata Bapak tadi itu kalian pernah melihat pertunjukan, itu disebut dengan kegiatan bermusik. Sepertinya dibagi tiga kalau untuk menghasilkan bermusik itu. Yang satu, apabila materi suara dihasilkan oleh manusia, disebut musik vokal. Yang kedua, apabila materi suara dihasilkan oleh alat, disebut musik instrumental. Yang ketiga, apabila materi suara dihasilkan oleh manusia dan alat, disebut musik campuran. Jadi ketiga hal ini yang sering kita lihat dalam pertunjukan musik pada umumnya. Mungkin hanya vokal saja, mungkin hanya musik saja instrumen, ataupun keduanya yang disebut dengan campuran. Jadi rangkaian suara yang bernada dengan teks yang bersinonim lirik atau paduan kata-kata sering disebut dengan lagu atau nyanyian. Nah, biasanya dalam lagu tersebut adalah untayan kata dan nada yang bermelodi. Jadi, lagu itu sebagai hasil karya cipta manusia. Dapat berwujud secara beragam jenisnya, misal ada lagu-lagu daerah misalnya yang kalian ketahui, lagu Indonesia, lagu barat yang diciptakan untuk disajikan pastinya dalam gaya yang berbeda-beda. Dan dalam lagu pun ini dibagi dengan berbagai macam aliran. Di antaranya ada lagu pop, lagu rock, keroncong, bosas, misalnya bossa nova, atau rap, atau dangdut, seriosa, lagu rakyat, country, jazz, Melayu, dan sebagainya. Kalau kita bahas satu persatu ini akan banyak sekali. Tapi tujuan kita sekarang hanya membahas tentang konsep bermusiknya. Jadi disimpulkan lagi bahwa dalam konsep bermusik itu ada tiga yang menghasilkan konsep bermusik itu sendiri. Yang pertama, apabila materi suara dihasilkan oleh manusia disebut musik vokal. Apabila materi suara dihasilkan oleh alat disebut musik instrumental. Apabila materi suara dihasilkan oleh manusia dan alat disebut musik campuran. Selanjutnya kita harus tahu tentang yang namanya proses kreatif dan proses apresiatif. Jadi bagaimana manusia menciptakan lagu tersebut, hasilnya dari mana, kita akan bahas secara garis besar saja. Jadi manusia pada umumnya atau pencipta lagu atau kita melewati yang namanya dua aktivitas dalam menciptakan sebuah karya. Yang pertama ada aktivitas kreatif, adalah kegiatan yang berkenaan dengan proses penciptaan dan pembuatan suatu karya seni. Aktivitas kreatif ini biasanya dilakukan oleh seniman, kreator. Kalau di musik itu biasanya komposer misalnya atau pencipta lagu. Terus yang kedua, ada yang namanya aktivitas apresiatif, berkenaan dengan proses kegiatan penikmatan, penghayatan, pengamatan, penghargaan, dan penilaian suatu karya seni. Aktivitas apresiatif ini dilakukan oleh penikmat atau apresiator. Jadi seperti biasa, apapun karya seninya, pasti ada yang melakukan aktivitas kreatif, ada yang melakukan aktivitas apresiatif. Bahkan bisa kita melakukan aktivitas apresiatif dulu, baru kita melakukan aktivitas kreatif. Karena apa? Seperti yang kita ketahui di kelas 12, yang namanya apresiasi itu sangat penting, ya. Jadi sebelum kita membuat karya, kita perbanyak dulu melihat karya orang lain. Bukannya untuk ditiru, cuman bisa menjadi inspirasi kita dalam membuat karya yang original dibuat oleh kita sendiri.
Jadi dalam aktivitas kreatif misalnya adalah kegiatan yang berkaitan dengan proses penciptaan suatu karya. Jadi aktivitas kreatif ini manusia itu didorong untuk bisa membuat suatu karya hasil dari ekspresi keadaan pada saat itu, mungkin bisa juga perasaan si pembuat karyanya, atau bisa juga istilahnya berasal dari luar diri pembuat karya itu sendiri. Itu yang dinamakan aktivitas kreatif. Sumbernya itu berbagai macam, bisa dari diri sendiri, bisa dari luar, atau bisa dari keadaan yang sedang berlangsung. Nah, jadi setelah aktivitas kreatif itu pasti ada orang yang beristilahnya melakukan aktivitas apresiatif, melihat karya kita. Dan setelah aktivitas kreatif, kemungkinan atau mungkin saja orang yang sudah aktivitas apresiatif itu melakukan yang namanya aktivitas kreatif, mulai membuat kreasi-kreasi baru. Ya, selanjutnya kita perhatikan di sini adalah ada sebuah lagu, karya lagu yang pasti kita ketahui, ya, lagu dari Indonesia. Judulnya itu yaitu Ibu Pertiwi. Jadi dalam lirik lagu ini Bapak ingin kalian melakukan yang namanya proses bernyanyi. Bernyanyi tentu bukanlah hal yang asing ya buat kita ya. Setiap hari kita dapat mendengarkan atau dapat melihat orang yang bernyanyi, baik itu melalui media teknologi, televisi, radio, media sosial, atau dalam kegiatan pendidikan misalnya. Bahkan kita sendiri senang dan sedang melakukan bernyanyi, walaupun belum mampu menggunakan prinsip dan teknik bernyanyi yang baik dan benar. Nah, jadi dalam karya seni musik berikut, ini adalah sebuah karya lagu dengan judul Ibu Pertiwi yang diciptakan oleh Charles C. Dikutip oleh Hidayat pada tahun 1983. Ini cukup lama ya lagunya, sebelum Indonesia merdeka, sesudah Indonesia merdeka berarti. Nah, Bapak ingin kalian sebenarnya membuat video bernyanyi. Jadi dalam pertemuan kali ini, Bapak ingin kalian membuat video bernyanyi dengan lagu yang tadi, Ibu Pertiwi yang tadi. Kalian perhatikan, dalam membuat video bernyanyi itu, usahakan sebelum melakukan kegiatan bermusik, lakukan relaksasi dahulu. Jadi kalian suasananya diatur, misalnya tidak ada gangguan. Boleh kalian menggunakan alat musik, boleh kalau bisa, atau menggunakan vokal saja boleh kalau bisa, ya. Jadi kalian pilih saja, mau itu istilahnya campuran, berarti instrumen dengan vokal, atau hanya vokal saja, pilih. Terus yang kedua, tanamkan rasa nada dalam bernyanyi. Jadi kalian harus yakin dulu tentang nada-nada sebelum kalian membuat video bernyanyi tersebut. Otomatis seperti apa? Berarti kalian harus latihan dulu sebelum kalian rekam. Atau kalian rekam sambil didengarkan dulu sebelum dikirim ke Bapak. Jadi kalian kirim video yang hasil paling baik menurut kalian. Setelah itu, kalian pelajari lirik lagunya, terus mulailah bernyanyi. Setelah kalian istilahnya praktek atau membuat video bernyanyi, lanjut kalian isi tabel yang sudah Bapak sediakan di Google Classroom ataupun video ini. Coba kalian perhatikan. Nomor 1 ada yang namanya perasaan kalian setelah menyanyikan lagu tersebut. Jelaskan perasaan kalian setelah menyanyikan lagu tersebut, ya. Yang kedua, kesulitan kalian dalam menyanyikan lagu tersebut. Jelaskan lagi di penjelasan. Yang ketiga, makna dari lirik lagu tersebut. Bisa kalian jelaskan juga. Yang keempat, jelaskan pula ekspresi yang seharusnya ketika menyanyikan lagu tersebut seperti apa sih?
Nah, boleh kalian jelaskan di kolom penjelasan. Jadi keempat poin ini yang harus kalian isi dan dikumpulkan di Google Classroom dalam bagian bentuk foto, ya. Mungkin itu saja pertemuan dari Bapak. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.